Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Puspitasari, NIM 3 2024 02001, Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat yang berjudul Sistem Distribusi Padi Berbasis Web menggunakan PHP Native dan MySQL. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu proses pencatatan data petani, hasil petani, stok gudang, distribusi padi, serta memberikan rekomendasi AI mengenai kualitas hasil panen. Yang pertama, saya akan menampilkan halaman landing page. Landing page ini merupakan halaman pertama yang dilihat oleh pengguna sebelum masuk ke sistem. Pada halaman ini terdapat nama aplikasi, informasi singkat sistem, menu navigasi, tombol login, tampilan yang responsif. Tujuan landing page adalah memberikan informasi mengenai fungsi aplikasi kepada pengguna. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman login. Kita masuk ke halaman admin. Pertama kita masukkan dulu usernya, password, nah jika sudah kita masuk. Nah, di sini kita akan ditampilkan dengan halaman dashboard admin. Di dashboard ini ada data petani, data gudang, stok padi, distribusi, laporan, grafik, dan rekomendasi bibit AI. Yang pertama kita ke data user. Nah, di data user ini ada nama admin yang masuk. Selanjutnya kita masuk ke data petani. Nah, di data petani ini kita bisa menambahkan data. Yang pertama, masukkan nick, selanjutnya nama petani, alamat, desa, kecamatan, nomor HP, luas lahan, lalu simpan. Nah, data yang kita masukkan tadi sudah tersimpan. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit, kita klik tombol edit. Misalnya kita ingin mengedit nama. Lalu kita update data. Nah, sekarang namanya sudah berganti menjadi Yeti. Nah, selanjutnya kita ke data gudang. Di sini ada nama gudang, alamat, kapasitas, dan penanggung jawab. Sama seperti data petani tadi, sini kita memasukkan tambah data gudang maksud saya. Misalnya kita nama gudang, lumbung, alamat, kapasitas misalnya 500 kilo, penanggung jawab misalnya saya Yeti. Saja kita simpan. Nah, di sini sudah ada lumbung, dusun jeruk, kapasitasnya, dan penanggung jawabnya. Edit dan tombol hapus sama fungsinya. Ini saya akan mengedit data. Misalnya saya mengganti alamat menjadi Timun Laut. Lalu kita klik perbarui. Nah, di sini sudah. Selanjutnya saya mencoba menghapus lumbung.
Nah, di sini sudah tidak ada lumbung tadi yang saya masukkan. Selanjutnya kita ke bagian stok padi. Di stok padi ini ada nama gudang, jumlah stok, dan tanggal update. Kita coba menambahkan stok. Kita pilih misalnya gudang Pemangkat, jumlah stoknya 300 kilo, dan di sini kita bisa memilih tanggal. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah ada gudang Pemangkat yang saya masukkan tadi. Sini juga ada tombol edit. Selanjutnya kita ke distribusi. Di distribusi ini ada nomor distribusi, tanggal, asal gudang, tujuan kecamatan, jumlah padi, dan status, serta ada tombol aksinya. Lalu kita coba tambah distribusi. Kita masukkan nomor distribusi, masukkan tanggal, masuk asal gudang, tujuan kecamatan, jumlah padi misalnya 800 kilo, masukkan status distribusi misalnya terkirim. Nah, di sini sudah ada data yang saya masukkan tadi. Untuk tombol edit dan hapus sama ya seperti tadi fungsinya. Sekarang kita masuk ke laporan. Nah, di bagian laporan ini dia mengambil di distribusi tadi. Sini sudah masuk. Nah, sudah saya masukkan data-data yang sudah saya masukkan tadi, dan statusnya bisa kita pilih misalnya menunggu, proses, terkirim. Nah, di sini juga ada fitur cetak. Data yang tadi bisa kita print. Karena saya tidak mempunyai printer, jadi saya hanya menampilkan ini saja. Selanjutnya kita ke bagian grafik. Di sini ada grafik distribusi padi, yang mana jika jumlah distribusi meningkat, maka grafik akan juga meningkat. Untuk datanya diambil langsung dari database. Nah, kita kembali. Nah, yang terakhir kita ke rekomendasi bibit AI. Di sini saya membuat AI untuk konsul bibit padi. Pada halaman ini saya menggunakan metode KNN atau Knowledge Neighbor. Sistem dapat menghitung jarak terhadap data training. Hasil akhirnya berupa rekomendasi kualitas panen, misalnya baik, sedang, atau membaik, sehingga petani memperoleh informasi mengenai kualitas padi, informasi mengenai hasil panennya. Yang pertama, kita masukkan data petani. Kita masukkan Yeti. Nah, sekarang kita masukkan jumlah lahannya, jumlah jenis tanah, musim tanam, ketersediaan sumber air. Lalu kita buat rekomendasi. Nah, di sini ada, tunggu dulu. Nah, sekarang hasilnya sudah ada. Di sini hasilnya berupa rekomendasi bibit. Yang pertama ada Cireng, yang kedua ada Inpari 32, yang ketiga ada Mekongga. Di sini juga ada estimasi kebutuhan benih sekitar 500 kilo dengan luas lahan 200 hektar. Di sini juga ada tips perawatan awal tanam dan catatan rekomendasi dihasilkan metode offline berbasis aturan. Selanjutnya kita ke halaman login petani. Di sini saya akan logout dulu. Pertama, masukkan user, masukkan password, lalu masuk. Nah, di sini
adalah halaman dashboard petani. Di sini saya hanya membuat statistik panen terbaru, profil, riwayat, serta rekomendasi AI. Yang pertama kita ke panen terbaru dulu. Nah, di sini ada nama petani, tanggal, jumlah padi, kualitas, keterangan, serta ada tombol aksi. Yang pertama kita masuk ke tambah panen, pilih petani, pilih tanggal, jumlah panen, misalnya 1 ton, pilih kualitas dan keterangan. Lalu kita simpan. Nah, sini sudah ada data yang tadi saya masukkan. Sini juga saya menambahkan fitur tombol cari. Sekarang saya akan ke halaman dashboard. Selanjutnya kita ke profil petani. Nah, di profil petani ini ada nomor NIK, nama, alamat, desa, kecamatan, nomor HP, luas lahan, serta ada tombol aksi. Yang pertama, di sini juga ada fitur cari data dan tambah petani. Di sini saya akan masukkan NIK, nama petani, alamat, desa, kecamatan, nomor HP, luas lahan 3 hektar. Lalu kita simpan. Oh, maaf, ini harus 16. Lalu kita simpan. Oh, nomor HP-nya. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah ada nama Ida Matangsuri Jawai. Selanjutnya kita ke halaman dashboard lagi. Nah, di sini akan ditampilkan tadi nama yang sudah kita masukkan. Kita masuk ke riwayat distribusi. Nah, untuk riwayat distribusi ini ada nomor distribusi, tanggal, gudang, kecamatan, dan jumlah, serta ada tombol aksi. Lalu kita tambah distribusi sama seperti tadi yang di halaman admin ini. Kita pilih tanggal, asal gudang, jumlah padi misalnya 1000 kilo. Lalu kita simpan. Nah, di sini sudah masuk data yang tadi kita tambahkan. Nah, sekarang kita ingin melihat data yang lebih lengkap. Di sini juga ada tombol edit, hapus. Kita kembali. Nah, di sini juga saya membuat fitur rekomendasi AI. Nah, ini sama seperti yang tadi di halaman admin. Lalu kita buat rekomendasi. Nah, di sini kita diberikan tips dan rekomendasi bibitnya. Sudah, kita kembali ke halaman logout.
Demikian pendemoan aplikasi yang saya buat. Semoga aplikasi ini dapat membantu proses pengolahan distribusi padi menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita ke penjelasan kode program. Yang pertama, apa itu Sipadi? Sipadi adalah aplikasi web berbasis PHP natif ditambah MySQL untuk mengelola data petani, gudang, stok, dan distribusi padi di Kabupaten Sambas. Dilengkapi fitur AI untuk rekomendasi bibit unggul. Di sini ada dua peran pengguna, yaitu ada admin, mengelola seluruh data master, petani, gudang, stok, distribusi, dan lain-lain. Yang kedua ada petani, mengelola data panen dan memantau distribusi milik sendiri. Selanjutnya ada PHP prosedural. Sebagian besar halaman login, CRUD, admin, dan petani ditulis sebagai skrip PHP prosedural dengan query MySQL langsung. Satu kelas OOP, logika AI dibungkus rapi dalam kelas AI agent agar mudah dipakai ulang di halaman admin maupun petani. Selanjutnya, struktur folder project. Yang pertama, admin. Ada 20 file, yaitu CRUD data master oleh admin, petani, gudang, stok, distribusi, laporan, grafik, dan user. Selanjutnya ada petani dengan 16 file, panen, distribusi, profil, dan rekomendasi bibit untuk petani. Selanjutnya ada lib AI agent PHP, adalah satu-satunya kelas OOP agent AI rekomendasi bibit padi. Ada config AI config PHP, konfigurasi APK dan model cloud yang dipakai kelas AI agent. Lalu ada koneksi PHP dan login PHP, koneksi database dan proses autentikasi fungsi inti aplikasi, database SQL, skema tabel dan data contoh user, petani, gudang, stok, dan distribusi. Lalu ada kelas AI agent, tanggung jawab kelas menyimpan konfigurasi API, APK, model, dan endpoint, mengirim permintaan ke Cloud API, Anthropic atau via CURL, menghasilkan rekomendasi bibit padi dari AI, fallback otomatis ke logika rule-based bila API gagal atau tidak dikonfigurasi. Yang kedua ada property private APK, private model, private endpoint, dan HTTPS API Anthropic.com VL message. 6 metode dalam kelas. Yang pertama construct, inisialisasi objek. Yang kedua from config, static buat objek dari file config. Yang ketiga is configure, cek APK sudah diisi. Yang keempat tanya, kirim prompt ke Cloud API. Yang kelima rekomendasi bibit, fitur utama rekomendasi bibit. Yang keenam rekomendasi bibit fallback, static, mode offline, rule based. Metode yang pertama construct APK model. Konstruktor dipanggil otomatis saat objek AI agent dibuat atau new agent. Kodenya public function construct APK model cloud connect this APK this model dan model. Penjelasannya, menerima dua parameter opsional APK dan model, keduanya punya nilai default. Nilai yang diterima langsung disimpan ke property private APK dan model. Property endpoint tidak diisi di sini karena sudah punya default tetap dideklarasi. Dengan parameter default, kelas tetap bisa instansi meski APK belum ada
mendukung mode offline. Metode yang kedua, static form config page. Factory metode membuat objek AI agent langsung dari file konfigurasi. Kodenya public static function form config page, CFG file access config page, include config page, return new save, CFG APK, CFG model Cloud Sonnet. 4.6. Penjelasannya bersifat statik sehingga dipanggil tanpa membuat objek lebih dulu. AI agent form config membuat config atau AI config PHP yang membalikan array berisi APK dan model. Jika file tidak ditemukan, dipakai array kosong agar tidak terjadi error. Mengembalikan instan baru, new save, pola desain, factory metode. Dipakai di admin, rekomendasi bibit PHP, dan petani atau rekomendasi bibit. Metode yang ketiga is configured, mengecek apakah APK sudah tersedia sebelum memanggil API. Kodenya public function is configured, return trim this APK. Penjelasannya metode sederhana yang mengembalikan nilai boolean true false. Trim digunakan agar APK yang hanya berisi spasi tetapi dianggap kosong. Dipanggil di awal metode tanya sebagai get clause sebelum melakukan koneksi ke internet. Inilah kunci mekanisme fallback jika false, sistem langsung beralih ke mode offline tanpa mencoba API. Metode yang keempat, tanya. System from user form make tokens. Ini komunikasi ke cloud API Anthropic menggunakan CURL. Parameter sistem from pekan AI user from, pertanyaan make tokens, batas panjang jawaban, memvalidasi konfigurasi dan ekstensi CURL sebelum mengirim request, menyusun payload sesuai form Anthropic message API lalu mengirim via call in call X. Header berisi APK dan Anthropic version sebagai syarat autentikasi API. Mengembalikan array asosiatif standar sukses, tag error dipakai seragam di seluruh kelas. Metode yang keenam, static rekomendasi bibit fallback. Mesin natural rule-based sebagai cadangan ketika AI tidak tersedia. Bersifat statik, tidak butuh seperti objek APK, murni logika aturan, menentukan varies bibit berdasarkan percocokan string jenis tanah, musim, dan sumber air. Menghitung estimasi kebutuhan benih dengan asumsi 25 kilo per hektar. Menyusun teks rekomendasi berformat sama seperti hasil dari AI agar tampilan di halaman tetap konsisten. Dipanggil otomatis oleh rekomendasi bibit saat API gagal dan bisa juga dipanggil langsung. Alur program. Bagaimana kelas AI agent dipakai? Studi kasus, admin atau rekomendasi bibit PHP dan petani, rekomendasi bibit PHP. Yang pertama, form input. Petani atau admin mengisi kecamatan, jenis tanah, musim, sumber air, luas lahan. Yang kedua, from config. AI agent form config AI config PHP membuat objek agent. Yang kedua, from config. AI agent from config AI config PHP membuat objek agent. Yang ketiga, rekomendasi bibit. Rekomendasi bibit form dipanggil dengan data form. Tanya API, metode internal memanggil cloud API lewat call. Yang kelima, sukses. Jawaban cloud ditampilkan sumber AI. Yang kelima, gagal atau offline. Rekomendasi bibit fallback otomatis mengenai alih. Keunggulan desain ini, logika AI dipisahkan dari halaman tampilan expression of concern kelas yang sama dipakai ulang di halaman admin dan petani. Include lib AI agent PHP tanpa duplikasi kode dan tetap berfungsi meski server tidak mempunyai akses internet.
Selanjutnya, kode prosedural. Selain kelas logika, inti prosedural. Sebagai besar sipadi ditulis prosedural bukan kelas 2 contoh logika terpenting. Koneksi PHP. File ini di-include di hampir semua halaman untuk membuka satu koneksi database. Koneksi yang dipakai bersama pada query MySQL, query di seluruh aplikasi. Login PHP, autentikasi. Mengambil username dan password dari form, di-escape dengan MySQL rel escape string. Query select ke tabel user untuk mencocokkan kredensial. Jika cocok, data user disimpan ke session, ID, name, username, level, heading otomatis berdasarkan level, admin dashboard PHP, petani dashboard PHP. Setiap halaman lain, periksa session awal sebagai protect access guard clause. Selanjutnya, kode sisi klien. Function JavaScript di sisi tampilan. Fungsi JS berulang di banyak halaman untuk validasi dan interaksi form. Validasi form. Tambah petani PHP, tambah panen PHP, tambah distribusi PHP, edit PHP. Mengecek input wajib terisi sebelum form dikirim ke server. Filter tabel. Data panen PHP, profil petani PHP, riwayat distribusi PHP. Menyaring baris tabel data secara langsung, live share tanpa reload halaman. Yang ketiga, animate contour. Dashboard PHP, admin dan petani menganimasikan angka statik dari 0 menuju nilai akhir memakai request animation frame. Toggle password visibility login PHP. Menampilkan atau menyembunyikan karakter password saat ikon mata diklik. Isi otomatis, admin atau rekomendasi bibit PHP. Mengisi form otomatis dari data petani yang dipilih dari drop down. Yang terakhir, update clock, indeks PHP. Menampilkan jam berjalan pada landing page. Yang terakhir, kesimpulan. Satu kelas terfokus AI agent membungkus seluruh logika AI, konfigurasi, komunikasi API, fallback dalam satu unit yang rapi. Yang kedua, 6 metode saling melengkapi. Dari konstruk hingga call-based fallback, tiap metode punya tanggung jawab tunggal, single responsibility. Yang ketiga, sisa prosedural. Halaman code admin atau petani dan autentikasi ditulis sederhana dengan fungsi PHP natif serta MySQL. Desain tangguh resilient. Fitur AI tetap jalan berkat mekanisme fallback otomatis, tidak bergantung pada layanan eksternal.